Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa pesan WhatsApp bisa sampai dalam hitungan detik? Kenapa video YouTube bisa kamu tonton tanpa harus ketemu langsung sama orang yang bikin? Semua itu bukan sulap, fam. Di balik layar, ada satu sistem besar yang bekerja tanpa henti. Namanya teknologi jaringan dan telekomunikasi. Tanpa teknologi ini, dunia modern bakal berhenti bergerak. Sekolah online nggak jalan, bisnis lumpuh, bahkan komunikasi sederhana pun jadi sulit. Di video ini, kita bakal bahas teknologi jaringan dan telekomunikasi, mulai dari dasar sampai perannya yang super penting di kehidupan kita sehari-hari. Santai aja, kita bahas pelan-pelan biar gampang dipahami. Yuk kita mulai? Fam, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu nih pengertiannya. Teknologi jaringan adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat agar bisa saling bertukar data dan informasi. Sedangkan telekomunikasi adalah proses pengiriman informasi dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus bertemu secara langsung. Kalau digabung, teknologi jaringan dan telekomunikasi adalah teknologi yang memungkinkan perangkat di berbagai lokasi saling terhubung dan berkomunikasi secara cepat, aman, dan efisien. Contohnya simpel banget. HP kamu terhubung ke internet, lalu mengakses server di negara lain, dan hasilnya langsung muncul di layar kamu. Semua proses itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, bahkan kurang dari 1 detik. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, telekomunikasi nggak langsung secanggih sekarang, fam. Dulu, manusia berkomunikasi jarak jauh menggunakan isyarat asap, kentongan, atau surat. Lalu berkembang ke telegraf yang mengirim pesan menggunakan kode Morse. Setelah itu muncul telepon yang memungkinkan suara dikirim melalui kabel. Seiring waktu, teknologi berkembang ke radio, televisi, hingga akhirnya lahirlah internet. Internet inilah yang menjadi fondasi utama teknologi jaringan dan telekomunikasi modern. Sekarang, kita sudah masuk ke era 4G, 5G, dan menuju 6G, di mana kecepatan dan kestabilan jaringan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam teknologi jaringan, ada beberapa jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan wilayahnya. Yang pertama, LAN atau Local Area Network, biasanya digunakan di rumah, sekolah, atau kantor. Kedua, MAN atau Metropolitan Area Network, jangkauannya lebih luas, biasanya satu kota atau kawasan tertentu. Ketiga, WAN atau Wide Area Network, ini jaringan dengan cakupan sangat luas, bahkan bisa antar negara dan benua. Dan yang paling besar dari semuanya adalah internet, jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Semakin luas jaringannya, semakin kompleks juga teknologi yang digunakan untuk menjaga koneksi tetap stabil dan aman. Sekarang kita masuk ke bagian paling dekat dengan kehidupan kita. Teknologi jaringan dan telekomunikasi sudah jadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Di bidang pendidikan, kita bisa belajar online, video conference, dan mengakses materi dari mana saja. Di bidang bisnis, transaksi digital, e-commerce, dan komunikasi antar tim jadi lebih efisien. Di bidang kesehatan, dokter bisa melakukan konsultasi jarak jauh melalui telemedicine. Bahkan di bidang hiburan, kita bisa streaming musik, film, dan game online tanpa batas. Semua itu membuktikan satu hal, tanpa teknologi jaringan dan telekomunikasi, kehidupan modern nggak akan berjalan seperti sekarang. Fam, di bagian ini kita sudah kenal apa itu teknologi jaringan dan telekomunikasi, sejarah singkatnya, serta perannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini baru permulaan. Di bagian 2, kita bakal bahas perangkat jaringan, cara kerja internet, dan bagaimana data bisa sampai ke perangkat kita. Jadi pastikan kamu stay tune, jangan lupa subscribe, dan lanjut ke bagian berikutnya. Karena teknologi ini bukan cuma soal koneksi, tapi juga tentang masa depan kita. Fam, agar jaringan bisa berjalan, dibutuhkan beberapa perangkat utama. Yang pertama, router. Router berfungsi mengatur lalu lintas data dan menentukan kemana data harus dikirim. Yang kedua, switch. Switch menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal dan memastikan data sampai ke tujuan yang tepat. Yang ketiga, modem. Modem berfungsi mengubah sinyal dari penyedia layanan internet agar bisa digunakan oleh perangkat kita.
Selain itu, ada juga access point, yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan secara nirkabel atau Wi-Fi. Semua perangkat ini bekerja sama, seperti tim yang saling melengkapi agar koneksi internet tetap lancar. Sekarang kita bahas cara kerja internet dengan versi yang gampang dipahami. Saat kamu membuka sebuah website, perangkat kamu akan mengirim permintaan data ke server tujuan. Permintaan ini dikirim dalam bentuk paket data, yang berjalan melewati berbagai jaringan, router, dan server. Setelah server menerima permintaan tersebut, server akan mengirimkan kembali data yang kamu minta. Semua proses ini terjadi dalam hitungan milidetik. Itulah kenapa internet terasa cepat, padahal data berpindah sangat jauh. Fem, agar perangkat bisa saling memahami, dibutuhkan yang namanya protokol jaringan. Protokol ini bisa dibilang sebagai aturan atau bahasa komunikasi. Contoh protokol yang sering digunakan antara lain TCP/IP, HTTP, dan HTTPS. TCP/IP bertugas mengatur pengiriman dan penerimaan data. HTTP dan HTTPS digunakan saat kita mengakses website. Tanpa protokol, data akan kacau dan tidak bisa dibaca oleh perangkat tujuan. Jadi, protokol ini sangat penting dalam menjaga komunikasi data tetap rapi dan aman. Data dalam jaringan tidak berpindah secara sembarangan. Ada yang melalui kabel, seperti kabel UTP dan fiber optik. Ada juga yang melalui gelombang nirkabel, seperti Wi-Fi, radio, dan jaringan seluler. Fiber optik mampu mengirim data dengan kecepatan tinggi menggunakan cahaya, sedangkan jaringan nirkabel memudahkan mobilitas pengguna tanpa harus terhubung kabel. Setiap media transmisi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Fem, sekarang kamu sudah tahu perangkat jaringan dan bagaimana internet bekerja. Ternyata, di balik satu klik sederhana, ada proses teknologi yang luar biasa kompleks. Di bagian 3, kita bahkan bahas keamanan jaringan, ancaman di dunia digital, serta perkembangan 5G dan masa depan telekomunikasi. Jangan kemana-mana, karena bagian terakhir ini bakal bikin kamu makin paham dan melek teknologi. Fem, keamanan jaringan adalah upaya untuk melindungi data dan sistem agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Ancaman di jaringan bisa datang dari mana saja, mulai dari virus, malware, hingga serangan siber. Tujuan utama keamanan jaringan adalah menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data. Artinya, data hanya bisa diakses oleh yang berhak, tidak diubah sembarangan, dan tetap tersedia saat dibutuhkan. Keamanan jaringan bukan cuma tugas ahli IT, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai pengguna teknologi. Ada beberapa ancaman umum yang sering terjadi di jaringan. Yang pertama, virus dan malware yang bisa merusak sistem atau mencuri data. Yang kedua, phishing, yaitu penipuan dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Yang ketiga, peretasan, di mana pelaku mencoba masuk ke sistem tanpa izin. Ancaman-ancaman ini bisa terjadi kalau kita lengah dan tidak berhati-hati. Makanya, penting banget untuk memahami risiko dan cara menghindarinya. Fem, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keamanan jaringan. Gunakan password yang kuat dan jangan gunakan password yang sama untuk semua akun. Aktifkan keamanan tambahan seperti verifikasi 2 langkah. Pastikan perangkat kamu selalu diperbaharui dengan sistem keamanan terbaru. Dan yang paling penting, jangan sembarangan klik link atau mengunduh file yang mencurigakan. Langkah kecil seperti ini pun punya dampak besar dalam menjaga keamanan data kita. Sekarang, kita masuk ke masa depan, Fem. Teknologi 5G menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi dan latensi yang sangat rendah. Dengan 5G, teknologi seperti Smart City, kendaraan otonom, dan Internet of Things bisa berkembang pesat. Bahkan saat ini, dunia sudah mulai mengembangkan 6G yang diprediksi akan lebih cepat dan lebih cerdas dari sebelumnya. Perkembangan ini akan membuka banyak peluang baru di bidang pendidikan, industri, dan teknologi. Fem, sekarang kamu sudah melihat bagaimana teknologi jaringan dan telekomunikasi bekerja, berkembang, dan memengaruhi masa depan. Teknologi ini bukan cuma soal internet cepat, tapi juga tentang keamanan, efisiensi, dan kualitas hidup manusia. Sebagai generasi digital, kita bukan cuma pengguna, tapi juga calon pelaku di dunia teknologi. Terus belajar,
Terus berkembang dan jadilah bagian dari masa depan teknologi jaringan dan telekomunikasi. Terima kasih sudah menonton, Fam. Sampai ketemu di konten berikutnya.